tidak benar juga kalau Pak Bahlil di media bilang, wah itu urusan menteri lama. Ada instrumen lain sebetulnya yang dipakai oleh Pak Bahlil melalui Dirjen Minerba adalah penerbitan rencana kerja anggaran biaya. Itu menjadi password, artinya boleh pemilik IUP menambang kalau udah keluar RKB. Jadi sebenarnya kuncinya masih dipegang oleh pejabat yang sekarang menjabat. Ini apakah Pak Presiden nggak tahu atau dilaporkan tidak benar? Kita nggak tahu. Mungkin mereka di balik itu punya hubungan juga dengan pemilik-pemilik tambang sehingga memberikan informasi tidak utuh kepada Presiden. Rakyat pingin tidak hanya sekedar mencabut, diusut tuntas juga bagaimana dulu bisa terbit izin-izinnya, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi. Kita harapkan juga pemerintah di sini tegas, menindak pelaku-pelaku yang pemilik IUP yang melanggar, pidana maupun perdata. Kemudian juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat di Papua. Jangan sampai ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bisa memicu timbulnya bibit-bibit separatis di Papua. Kita tidak mau juga orang Papua dipinggirkan dan merasa tidak diperlakukan secara adil. Pejabatnya kayak tidak kompak, kayak informasinya yang sampai berbeda-beda kepada Presiden. Ya, inilah mungkin jadi momen Presiden. Yang katanya dalam waktu dekat mungkin akan mereshuffle. Kan beliau sudah punya catatan ini. Ini mana menteri yang harus digeser, mana harus dipertahankan. Halo, kata orang, serpihan surga dunia ada di Papua. Dan salah satunya ada di Pulau Raja Ampat. Sebuah pulau yang pemandangannya begitu menakjubkan dan alamnya sangat kaya raya. Tetapi dalam belakangan ini, dari sana muncul kegaduhan. Kita baru tahu di tengah-tengah pulau yang begitu indah, begitu kaya, dan menjadi salah satu aset di dunia, kita baru tahu ada 5 penambangan nikel. Dan itu pun kita baru tahu setelah pihak luar negeri mengemukakannya di dalam media sosial. Kegiatan pertambangan ini tentu saja selain mengejutkan, dikhawatirkan merusak bukan hanya alam dari Papua, tapi juga budaya dan bahkan lebih jauh lagi sosial politik bakal berdampak buruk. Nah, untuk membahas kali ini, Podcast 9 telah mengundang narasumber yang pernah juga datang ke sini, yaitu Bapak Yusri Usman. Beliau adalah Direktur Eksekutif CERI dan bukan hanya seorang pemerhati, tetapi juga seorang yang terlibat di dalam pergumulan sumber-sumber daya alam Indonesia. Selamat datang, Pak Yusri. Terima kasih. Ini yang untuk kedua kali ya, Pak ya. Terima kasih. Sehat, Pak Mas Wiyanda. Ya, sehat, Pak. Sehat. Jadi, ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengingatkan tegakkan hukum dan berikan keadilan. Pak Yusri, ini sungguh mengejutkan ini ya. Bagaimana di Raja Ampat tiba-tiba kita disuguhkan kenyataan ada 5 perusahaan tambang, khususnya tambang nikel yang mengeksplorasi alam ini. Ini bagaimana sih bisa kejadian begini, Pak? Nah, ini kan kalau kita telusurin dari pernyataan Menteri SDM Pak Bahlil ketika ada protes dari aktivis Greenpeace, itu menjadi perhatian banyak pihak, termasuklah mungkin pihak asing juga mencermati bagaimana pemerintah Indonesia dalam mengatasi munculnya izin-izin tambang yang menurut aturan hukum sebetulnya tidak diperbolehkan. Jadi menurut hukum, izin-izin tambang di sana tuh nggak boleh sebenarnya? Nggak boleh. Jadi itu melanggar semua nih, Pak? Pasti. Oh. Sudah. Salah satu yang dilanggar adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jelas melarang itu. Pulau-pulau terluar Indonesia ya. Oke. Kemudian di pulau-pulau itu juga melekat status kehutanan, yaitu ada yang hutan lindung, kemudian ada juga suaka alam dan hutan produksi. Jadi dari dua perspektif, undang-undang kehutanan dan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir, sebetulnya diharamkan menambang untuk pulau-pulau kecil itu karena merusak lingkungan. Dan ada putusan dari Mahkamah Agung nomor Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dulu. Mahkamah Agung dulu. Oke. Nomor 57 tahun 2022. Kemudian karena tergugat yang kalah ini meminta pendapat hukum di Mahkamah Konstitusi, keluarlah putusan nomor 35 tahun 2023. Baru ya, baru. Baru. Ya, yaitu dalam kasus penambangan nikel oleh anak usaha Rita Group di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu salah satu menjadi jurisprudensi hukum yang seperti disebutkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dalam konferensi pers. Isinya apa tuh Pak, keputusan Mahkamah Agungnya? Itu salah satu itu melarang tanpa syarat untuk dilakukan penambangan di pulau-pulau kecil. Karena dianggap tidak mungkin bisa dikembalikan rehabilitasi kondisi ke semula. Kemudian juga selain merusak lingkungan, dia membuat ketidakadilan antar generasi. Artinya jangan mewariskan kerusakan kepada generasi yang akan datang kan gitu. Artinya tanpa syarat tuh Pak, dengan alasan apapun tidak boleh bisa. gitu tidak Pak? Boleh. Tidak boleh. Jadi itu seharusnya berlaku sama kan, makanya Menteri Lingkungan Hidup berulang kali dalam rilis persnya, kemudian dikutip di banyak media bahwa itu salah satu pertimbangan dari Menteri dalam mereview semua persetujuan lingkungan yang telah diberikan maupun yang akan diberikan. Bahkan dia juga mengaku heran ada satu pemilik IUP yang terdapat di dalam 2 pulau, satu pulau kawasannya itu kawasan suaka alam. Kenapa bisa pulau yang lebih kecil di situ menjadi APL? Jadi setidaknya ada kecurigaan, ada yang tak beres dalam penentuan status kawasan. Bagaimana mungkin pulau yang berdekatan yang lebih kecil di situ bisa mendapat status APL? Dan diduga itu ada praktek, mungkin ada atur-mengatur kan gitu diduga. Tadi kan Pak, Bapak menyebut keputusan Mahkamah Agung. Juga kalau nggak salah ada keputusan Mahkamah Konstitusi juga ya? Ada. Itu apa isinya Pak? Keputusan secara prinsip aja. Prinsip ya itu dilarang, secara tegas dilarang tanpa syarat Pak. Kalau di Mahkamah Konstitusi disebutkan tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa syarat dilarang menambang pada pulau kecil yang itu tidak mungkin bisa mengembalikan rehabilitasi kerusakan lingkungan akibat penambangan tersebut. Jadi sebetulnya karena kita terletak di daerah tropis, curah hujannya tinggi, jangankan ditambang, ditebas aja, dibabat hutannya, akan terjadi erosi yang tidak terkendali. Jadi kalau ada upaya penambangan dengan mengupas overburden atau lapis penutupnya yang rata-rata mungkin ketinggian 1 meter, itu penutupnya sudah dapat dipastikan akan terjadi dampak kerusakan lingkungan. Meskipun di daerah itu sudah dibuat settling pond seperti yang disaksikan langsung oleh pihak dari lingkungan hidup bahwa jebol. Karena ya curah hujannya tinggi, bukan di negara lain yang curah hujannya itu mungkin masih bisa digunakan teknologi itu.
Dan kembali juga, itulah mungkin teknologi yang paling mungkin diterapkan, tidak ada lain. Mungkin kalaupun ada lain, tidak masuk secara ekonomi. Kan timbulnya untuk apa orang menambang, kan gitu. Kan mencari keuntungan gitu. Pak, ada juga Undang-Undang Nomor 1 ya Pak, yang potensi dilanggar. Jadi undang-undang yang mana? Kalau undang nomor 1 itu tentang wilayah terluar, ya. Tidak boleh. Nah, khusus untuk Pulau Gad, dulu ini tahun 2004 sempat diterbitkan Kepres nomor 1 2004 bahwa ada 13 kontrak karya yang dikecualikan boleh menambang di kawasan hutan lindung yang itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, saat itu keluarlah Kepres tersebut. Alasannya pemerintah takut digugat, diarbitrase oleh pada investor-investor asing. Kemudian keluarlah Perpu nomor 1 2004 yang kemudian menjadi Undang-Undang Kehutanan nomor 19 tahun 2004. Tetapi menurut beberapa ahli hukum yang saya ini baca, lahirnya Perpu itu juga tidak memenuhi syarat. Karena salah satu syarat melahirkan Perpu itu harus ada kondisi kegentingan yang memaksa. Selain itu juga katanya waktu itu bertentangan dengan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 di pasal 4 bahwa aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas. Sehingga menurut ahli hukum saat itu putusan isi pasal 38 dari Undang-Undang Kehutanan hasil Perpu tersebut tidak secara implisit membolehkan. Nah, anehnya oleh Menteri Bali digunakan berulang kali narasi tersebut. Tetapi mereka lupa di dalam kontrak karya itu di salah satu klausulnya disebutkan bahwa pemilik kontrak karya harus wajib mengikuti aturan-aturan maupun perundangan tentang lingkungan hidup dari waktu ke waktu. Artinya setelah dia kontrak karya itu terbit dan belakangan muncul undang-undang lingkungan hidup, dia harus wajib mengikuti sampai berakhirnya operasi. Jadi tidak ada tidak benar juga kalau dianggap bahwa kontrak karya itu kebal terhadap aturan-aturan yang muncul belakangan, khususnya bidang lingkungan hidup. Itu yang menjadi jadi penerapan dari aturan-aturannya juga udah salah ini ya, pertambangan di Raja 4 ini. Ya, makanya kan kalau kita lihat dari 5 izin yang katanya pemerintah akan menstop 4 di luar PT GKN. Kalau 4 itu 3 diterbitkan oleh Bupati, 1 oleh Menteri SDM. Kalau yang Menteri SDM saya lihat itu izin operasi produksinya keluar pada Januari 2024. Kita tahu Menteri BKPM waktu itu Pak Bahlil dia. Jadi tidak benar juga kalau Pak Bahlil di media bilang itu urusan menteri lama. Itu saya nggak ikut ini. Saya ini ketiban istilah cuci piring. Kemudian ada instrumen lain sebetulnya yang dipakai oleh Pak Bahlil melalui Dirjen Minerba adalah penerbitan rencana kerja anggaran biaya. Itu menjadi password, artinya boleh pemilik IUP menambang kalau udah keluar RKB. Meskipun dia sudah punya IUP operasi produksi, punya pinjam pakai kawasan hutan, kemudian dia punya izin lingkungan, perling, maupun semua kelengkapan yang ada, tanpa itu dianggap ilegal kalau melakukan penambang. Jadi sebenarnya kuncinya masih dipegang oleh pejabat yang sekarang menjabat. Jadi nggak benar ya Pak bilang bahwa ini kan warisan zaman dulu. Saya ketiban pulung, saya nggak tahu. Jadi bukan salah saya. Itu kan ngeles yang artinya itu
membuat orang yang nggak paham percaya, tetapi kalau kita tahu aturan nggak bisa. Dia punya wewenang dan dia punya instrumen di RKB yang mengendalikan itu. Tergantung. Yang nggak bisa dirubah kan kitab suci, Pak. Iya kan? Kalau ini peraturan semua, undang-undang ini semua udah direvisi semua, Pak. Nggak ada masalah. Yang penting itu kepentingan nasional di atas dari kepentingan semua, Pak. Pak Yusri, ini juga menarik ya kalau kita lihat sikap para pejabat kita ya. Satu, mereka tadi menyalahkan pendahulu-pendahulunya, padahal mereka bisa punya kendali ya untuk. Yang kedua, Pak, di antara para pejabat khususnya pada tingkat menteri, pembantu presiden juga berbeda-beda pendapat gitu ya. Tidak ada koordinasi. Misalnya menteri lingkungan kan bilang, wah ini melanggar hukum, merusak alam dan sebagainya. Ya. Tapi menteri-menteri lain mengatakan, oh enggak, ini cuma kecil saja ya. Pejabat-pejabat lain sampai ke gubernur, bupati mengatakan, wah ini nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu ya. Ini bagaimana Bapak melihat cara pandang pejabat yang berbeda-beda gitu, dan seakan-akan kok kelihatannya ada yang saling melindungi kepentingannya berbeda-beda, bukan kepentingan bangsa dan negara ini. Gimana nih Pak Yusri? Itulah memperhatinkan kita. Saya lihat sikap antara pernyataan Menteri SDM maupun Dirjennya dengan Menteri Lingkungan Hidup berbeda. Menteri Lingkungan Hidup jelas mengatakan ada pelanggaran. Secara terang-berang dia menunjukkan fakta bukaan lahan, apa yang dilanggar dia utarakan semua. Bahkan dia menyebutkan ada mengarah ke tindakan akan melaporkan ke proses meninggalkan ke proses tindak pidana lingkungan maupun perdata untuk mengganti rugi. Itu fakta. Bahkan dia sebut ada keanehan-keanehan juga. Dalam pemberian perling bahwa dia tinjau yang soal perlingnya sudah terbit akan dia cabut, ada yang bisa dia tinjau, yang belum terbit akan dia tidak terbitkan. Itu langkah yang positif. Tetapi berbeda apa yang disampaikan Menteri SDM Pak Bahlil dan bahwa ini seolah nggak ada apa-apa. Dan anehnya mereka hanya fokus menceritakan soal PT Gek Nikel yang mirip BUMN Anta. Jadi terkesan ada yang disembunyikan setidaknya di 3 perusahaan lainnya yang mendapat izin, seolah-olah menterinya menyembunyikan ada yang tidak perlu itu menjadi malah memancing orang mau tahu siapa pemegang saham di situ. Apa kaitannya dengan pengusaha dengan penguasa yang lama maupun yang baru, kan itu hal yang wajar aja. Itu kalau kita lihat mereka kan juga rakyat bingung. Ini udah dapat pengkajian atau izin AMDAL-nya apa enggak nih mereka nih? Nah, kan salah satu itu yang diutarakan Menteri Lingkungan Hidup sudah ada AMDAL, tapi mereka yang dikeluarkan oleh kabupaten mereka nggak dapat dokumennya. Iya kan? Kan itu yang dia minta itu kalau nggak salah untuk PT Anugrah. Anugrah Sejahtera itu yang PMA. AMDAL-nya sudah terbit dikeluarkan, padahal dia izin dari kementerian, tapi AMDAL-nya dia urus dari bupati. Ada AMDAL-nya tapi dia nggak terima. Dan di fakta di lapangan ada pelanggaran. Bahkan kalau PT KW Sejahtera Mining yang itu milik keluarganya Aguan, itu ada pelanggaran menambang sebanyak 5 hektar di luar PPKH. Persetujuan artinya di luar izin pinjam pakai kawasan. Oh, kalau itu artinya Pak menyerobot tanah-tanah lain yang tanpa izin gitu ya? Dia masih dalam wilayah IUP, tetapi belum dapat izin pinjam pakainya. Dalam sekarang kan istilahnya PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan itu ada ancaman hukumannya, tidak boleh, ya kan? Kemudian juga mungkin perlingnya juga belum terbit, sehingga ini kan mengancam proses-proses yang tidak sesuai peraturan, itu mengancam kawasan ekosistem geopark yang menjadi warisan, ya kan. Jadi Raja Ampat itu udah dinyatakan oleh UNESCO sebagai salah satu geopark dunia ya. Yang termasuk paling istimewa karena banyak spesies-spesies terumbu yang mungkin itu paling lengkap. 75%
spesies biota laut ada di itu satu anugerah. Satu anugerah yang kalau tidak kita sikapi dengan rasa syukur, memelihara, menjaga dengan serius, akan menjadi bencana dan memberikan dampak buruk image pada pemerintah kita dari dunia. Karena kita sekarang lagi gencar-gencar akan menjual karbon. Ya, kami ketahui bahwa di Raja Ampat itu dan wilayah sekitarnya adalah penyerap karbon terbesar di dunia, baik melalui terumbu-terumbu karangnya maupun pohon-pohon hutannya itu. Nah, sekarang saya ingin tahu Pak, ya, dengan adanya kegiatan pertambangan ini, sebenarnya bagaimana sih keadaan alam di sana, Pak? Cepat atau lambat. Ya. Kalau dalam satu kawasan itu akan berdampak. Mungkin sekarang di kawasan Raja Ampat yang jadi geopark dalam lingkaran terdalam belum kelihatan. Tetapi dari pulau yang digambar itu kan Pak Menteri sudah bilang dikelilingi oleh terumbu pulau itu, ya kan. Dan mereka lagi meneliti sejauh mana sedimen itu telah terendap di terumbu itu. Karena kalau sedimental, kekeruhan air itu menyebabkan terhambatnya sinar matahari yang bisa pertumbuhan terumbu. Kalau itu terbukti, berarti kita tidak bisa menjaga amanah, ya kan, baik mana undang maupun harapan masyarakat dunia yang begitu sangat concern supaya kawasan itu dijaga dengan betul, dirawat. Karena itu menjadi kepentingan milik dunia. Jadi kita harusnya berbangga menjaga. Dan kita harapkan juga pemerintah di sini tegas, menindak pelaku-pelaku yang pemilik IUP yang melanggar, pidana maupun perdata. Kemudian juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat di Papua. Jangan sampai ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bisa memicu timbulnya bibit-bibit separatis di Papua. Kita tidak mau juga orang Papua dipinggirkan dan merasa tidak diperlakukan secara adil. Pak Bapak tadi bilang pemerintah sebaiknya mengambil tindakan tegas. Ya. Apa tuh kira-kira tindakan tegas? Salah satu udah benar akan mencabut. Ya. Setidaknya 4 itu dicabut. Syukur pelan-pelan BUMN PT Gag Nickel, ya, anak usaha PT Antam, ya. Dia juga telah banyak menerima kontribusi dari pemerintah, juga mengeluarkan itu dalam bentuk CSR. Dia perlahan-lahan menurunkan itu sambil mungkin satu saat dia tutup tambang itu karena masih banyak. Kan pemerintah nggak apa-apa lah berkorban kan, Antam itu punya pemerintah. Banyak untuk yang yang dikorupsi aja puluhan triliun banyak. Ini kecil sebetulnya. Iya kan? Iya. Jadi sebetulnya soal kecil aja. Ini kemauan politik dan saya pikir Presiden akan mengambil langkah tersebut supaya meninggalkan legasi yang baik dan itu meredam potensi-potensi separatis di Papua. Jangan sampai itu ditunggangin terus oleh asing. Nah, sebelum ke sana Pak, saya juga ingin tanya Pak. Ini kan tingkat menteri berbeda dan menterinya kan udah dipanggil kalau salah oleh Presiden dan diminta menghentikan ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih informasi-informasi yang sensitif ini, apa nggak sampai ke Presiden atau bagaimana nih? Atau berhenti di tangan para pembantu Presiden ini Pak? Nah, ini kan menjadi mungkin pertanyaan Mas Winda ini menjadi pertanyaan yang saya lihat banyak menanya ke saya. Ini apakah Pak Presiden tidak tahu atau dilaporkan tidak benar? Nah, itulah artinya kualitas menteri. Ini juga kan punya agenda masing-masing. Kita nggak tahu. Mungkin mereka di balik itu punya hubungan juga dengan pemilik-pemilik tambang sehingga memberikan informasi tidak utuh kepada Presiden. Tetapi Presiden juga punya tangan banyak melacak informasi dan tahu
mana yang benar, mana yang tidak benar lapor menteri. Terbukti kemarin sudah dipanggil ratas di Hambalang pada hari libur itu, dan hari ini kita udah dengar Menseknek di depan para menteri itu menyatakan akan mencabut. Ini berita gembira, tetapi rakyat pingin tidak hanya sekedar mencabut, diusut tuntas juga bagaimana dulu bisa terbit izin-izinnya, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi harus dipertanggungjawabkan secara hukum, supaya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Gitu. Termasuk pembiaran atau penerusan dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya kan dari menteri-menteri pembantu presiden ini kan tahu ini tidak benar ini. Raja Empat itu kan salah satu harta aset Indonesia yang luar biasa ya Pak ya. Nah, itu juga bagaimana sebenarnya presiden harus bertindak terhadap para pejabatnya kayak tidak kompak, kayak informasinya yang sampai berbeda-beda kepada presiden. Ya, inilah mungkin jadi momen presiden yang katanya dalam waktu dekat mungkin akan mereshuffle, kan beliau sudah punya catatan ini. Ini mana menteri yang harus digeser, mana harus dipertahankan. Ya kan, seperti Menteri Kunan, kita nggak pernah dengar suaranya. Padahal itu semua masuk dalam kawasan hutan. Tidak pernah kita dengar. Nah, kalau yang kita dengar Menteri Pariwisata, yang Ibu Niluh itu, dia minta supaya itu jangan dirusak. Kemudian terjadi perbedaan pernyataan antara Menteri SDM dengan Menteri Lingkungan Hidup. Tetapi publik lebih percaya apa yang dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ini momen penting buat Prabowo untuk menilai kinerjanya, mengevaluasi kinerja para pembantunya, termasuk kalau nanti ada reshuffle gitu Pak Yusril. Harus. Saya pikir itu harapan masyarakat semua, bahwa selama beberapa hari ini, mungkin lebih kurang seminggu ini, Pak Presiden pasti mengamati. Bagaimana kemampuan menteri ini dalam mengatasi masalah ini. Kan itu kelihatan itu kita orang di luar aja bisa paham mana menteri yang betul-betul sungguh mampu dan memang tanpa ada beban menyelesaikan ini, mana ada muatan. Semua publik punya kecerdasan membaca itu, dan kita minta presiden juga ya harus tegas juga, jangan sampai itu merusak nama baik masa kepresidenan jabatan beliau selama 5 tahun ini, tidak meninggalkan legasi yang terbaik untuk Pak Yusri. Ini kan negara, pemerintah dari dulu berusaha memberikan layanan yang terbaik buat Papua termasuk di Raja Empat. Nah, kegiatan ini apakah tidak tiba-tiba kok ada kegiatan pertambangan di tempat para wisata, tempat kekayaan alam yang bisa merusak ekosistem bukan hanya Indonesia, dunia, dan juga termasuk kebudayaan-kebudayaan lokal gitu di sana. Nah, apakah tindakan penambangan ini juga bakal melukai masyarakat Papua, Pak? Sudah pasti. Sudah pasti. Kita aja yang di Jakarta, kita merasa kok ini aneh. Kok diam-diam tiba-tiba muncul izin yang kalau ini tidak terungkap kita pun tidak tahu. Tetapi begitu itu terungkap di publik, kita mencari tahu. Dapatlah informasi yang mengejutkan, sehingga kita bisa menilai dalam pernyataan awal Pak Menteri SDM itu, ini kok tidak secara terbuka, transparan mengungkapkannya. Ini apalagi masyarakat Papua yang itu mereka tempat kelahiran, yang selama ini mungkin merasa kurang dapat perhatian. Dan banyak lahan-lahan di sana sudah dikapal untuk perkebunan dan lain-lain. Ini harus dihindarin untuk jangan sampai Papua lepas dari. Kira-kira apa perasaan menurut penilaian Bapak? Perasaan masyarakat di sana melihat kenyataan alamnya dikeruk begini, sebenarnya juga tidak memberikan kontribusi yang besar buat kesejahteraan masyarakat sana. Apa menurut Bapak yang mereka pandang atau mereka rasakan nih masyarakat lokal? Nah, kan kita dengar, kita menyaksikan banyak anak-anak Papua mengeluarkan unek-uneknya di media sosial. Itu menjadikan salah satu cara kita menangkap aspirasi dari yang lain. Hari ini juga ada demo di kantor gubernur Papua Barat,
Jadi orang lebih percaya, lebih murni apa yang diungkapkan oleh masyarakat daripada apa yang dikatakan pejabat baik oleh bupati maupun oleh gubernur. Bahwa masyarakat di sana itu orang nggak percaya, orang lebih percaya apa yang dikatakan oleh rakyat daripada pejabatnya. Apakah ketidakpercayaan itu akan berakumulasi menjadi ketidakpuasan, Pak, terhadap pemerintah misalnya? Kok gue dibohongin terus, atau kok tidak diajak partisipasi? Ini yang harus dibaca jeli oleh Presiden. Bahwa dia harus cepat memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat, rasa adil, supaya NKRI ini tetap ini. Kalau enggak, ini potensi bahaya. Maksud Bapak potensi bahaya itu gimana, Pak? Akan terjadi pemisahan. Karena rasa tidak puas itu. Kenapa pemerintah pusat kurang perhatian atau apa kami dianaktirikan. Itu yang tidak boleh terjadi. Jadi bisa memicu ya Bisa, mereka sangat. untuk menjadi trigger untuk trigger. Ini sangat karena bibitnya sudah ada. Iya. Tinggal ini kan pemicu, trigger. Iya. Ini harus dibaca oleh Presiden. Kan kasihan. Iya. Sudah berapa puluh triliun biaya pengamanan Papua dikeluarkan kepada berapa banyak korban selama ini, baik dari pihak keamanan maupun penduduk Papua. Terus ada timbul rasa ketakutan, rasa tidak aman. Ini harus segera diakhiri. Nah, Pak, ini kan kita juga tahu, Pak, di Papua itu banyak bermain Ya. pihak asing, Ya, ya kan, Pak, ya. yang juga menghendaki Papua terlepas Ya. dari Indonesia. Ya. Nah, dengan adanya faktor-faktor ini, apakah menambah cepat proses itu, Pak? Sangat bisa, Pak. Dan mereka lebih jeli, sangat jeli memanfaatkan situasi ini. Nah, ini udah bagus ini, langsung Presiden mengambil langkah. Kalau ini terlambat, kita nanti akan menyesal. Jadi ini harus cepat, bahwa itu bagian dari kita, dan itu saudara kita harus diperlakukan adil. Itu harapan kita, Pak. Jadi Presiden harus cepat mengambil tindakan, Ya. selain menghentikan, Ya. juga mengusut proses Ya, keluarnya ya. izin-izin itu, Ya. termasuk memberikan penilaian kepada pejabat-pejabat yang membiarkan Iya ini dong. terjadi, begitu Iya dong. Pak Yusri? Harus, Pak. Karena kalau enggak itu menjadi duri dalam daging kepada Presiden. Sampai 5 tahun akan, 4 tahun lagi, 4 tahun lebih. Itu harus itu. Apa saran Pak Yusri misalnya kalau Presiden tanya, apa yang harus kami lakukan? Ya, satu menyetop itu semua. Kemudian mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran hukum yang sudah terjadi, mulai dari awal penerbitan izin, bagaimana mungkin, kemudian dalam pelaksanaan ada terjadi kerusakan lingkungan, dia mengevaluasi menterinya yang tidak suka ya tidak konsisten lah beri pernyataan yang itu mengusik logika publik yang nggak masuk akal, memberikan pernyataan. Saya pikir itu harapannya. Dan mengembalikan Raja Ampat ini Ya. seperti Sebelum- kepingan surga Ya, yang jatuh gitu ya. Dan kepada masyarakat di pulau-pulau itu diberikan satu bantuan supaya dia menjaga alam itu, buat kegiatan ekonomi kehidupan mereka kesejahteraan, supaya tidak ada perusakan oleh ini, ya kan? Karena mereka juga sebetulnya mereka sangat peka dengan pesan-pesan leluhur mereka menjaga alam. Tapi banyak sebetulnya kebiasaan mereka itu dirusak dari orang yang datang. Ya, ya. Mereka sangat Ya. sangat mensakralkan Ya, kondisi di alam di sana itu. Jadi sebaliknya Pak ya, jangan dirusak alamnya, dikeruk itu, malah justru dipiara dan dibantu masyarakatnya untuk memelihara, menjaga kelestarian alamnya, gitu Pak ya. Harus dibantu, kan ada kayak seperti ide Koperasi Merah Putih atau apa kegiatan perikanan atau apa di situ, supaya meningkatkan taraf hidup mereka. Itu nggak banyak, itu kan Kementerian KKP juga bisa mengatakan itu dengan Menteri Desa Tertinggal. Banyak lintas kementerian bisa berperan di situ, Bang. Nah, kalau Bapak lihat tentu kejadian ini tidak terlepas dari berbagai unsur politik
termasuk yang memanfaatkan ini Ada, untuk Pak. kepentingan mereka dan Ya. merugikan kita. Apa Bapak melihat bagaimana mengenai Ya otomatis, apalagi menterinya dari partai politik. Itu kan jarang sebenarnya. Menteri SDM kan dari dulu jarang terjadi dari partai politik. Tentu apalagi dia backgroundnya pengusaha. Jadi sangat sering dicurigai langkah kebijakannya itu kadang-kadang bermotif untuk kepentingan bisnis juga. Itu konsekuensinya. Sehingga itu menjadi sebetulnya atensi Pak Presiden untuk melindungi Kementerian SDM ini dari kepentingan-kepentingan golongan maupun pribadi. Dia harus kepentingan nasional di atas semua. Pak, perlu tidak Pak pemerintah mengungkap secara transparan, terbuka siapa-siapa saja pemilik-pemilik dari ini? Yang kita tahu kan selama ini cuma satu, PT GAK itu sebagai anak perusahaan dari Antam. Itu pun katanya dia mewarisi dari IUP waktu itu, IUP ya, yang ada kontrak karyanya diambil alih. Tapi ada yang 4 yang lain siapa saja gitu loh Pak. Termasuk pengusaha-pengusaha besar kalau ada. Nah ini kan baru kalau GAK Nikel itu kan sudah tahu awalnya kontrak karya tahun 98 Januari itu oleh BHP Billiton. Karena UNESCO pada 2008 menetapkan itu merupakan geopark, global geopark, mereka mundurkan diri. Kemudian sahamnya diambil oleh Asia Pacific Nickel Australia. Dan beberapa tahun kemudian Asia Pacific Nickel sudah diakuisisi oleh PT Antam. Artinya murni 100% GAK itu kuasain oleh BUMN. Jadi asing pun udah tahu nih Pak, tidak boleh diutak-atik ya, daripada gua rugi gua jual aja lah ke Antam gitu. Iya, apalagi kan asing itu udah dia udah tahu dia akan merepotkan dia. Mereka lebih awal sudah bayangkan mereka 2008 sudah mundur. Ini 2024. Mereka lebih awal udah membaca itu. Mereka jual aja. Sehingga mereka terbebas dari tanggung jawab itu. Tidak terganggu dengan bank-bank pemberi kredit usaha mereka di tempat lain. Nah, sekarang beban itu di kita. Kemudian di PT KW Sejahtera Mining. Awalnya kan itu kalau kita lihat pemegang sahamnya PT-PT, 4 perusahaan PT. Hanya di situ ada muncul nama Pak mantan Menteri Kelautan, Pak Freddy Numberi ya. Itu memancing orang membuka ternyata ada Ali Hanafiah, itu tangan kanannya Pak Agua. Setelah dibuka pemegang saham 4 perusahaan di dalamnya itu terungkaplah ada nama Susanto Kusuma kakak Aguan. Kemudian muncul nama anak Aguan. Itu si Richard sama satu lagi siapa. Artinya kan masyarakat loh ini ada di mana-mana, ada di pagar laut, ada di PIK, ada di nikel. Dan di Sulawesi juga dulu di Maluku Utara juga ada Agua. Jadi ini bisa menimbulkan mancing amarah masyarakat. Loh kok dia semua ini? Dia lagi. Apakah ini mereka berkolusi dengan pemerintah sehingga mendapat kemudahan-kemudahan itu? Itu kan menimbulkan luka di masyarakat itu. Nah, ada yang bilang Pak, pengusaha-pengusaha ini sulit ditindak secara hukum karena quote to quote ada banyak di backing gitu loh Pak, untouchable. Gimana itu? Ya itu fakta. Salah satu kan masyarakat lihat jadi kasus pagar laut, hanya tingkat kepala desa itu pun sudah tangguhkan penahanan. Ini kan sampai sekarang masih jalan pagar laut Pak? Iya. Ini kan memunculkan rasa kecewa dari masyarakat bertumpuk, satu saat nanti meledak, itu yang kita takutkan. Ini yang harus dibaca oleh pemerintah. Artinya ya Presiden bisa menegur Kapolri, misalnya untuk minta itu ditindak secara hukum, secara transparan dan adil. Ungkap aja siapa bang, ya kan. Nah takutnya kan ini mereka ini punya
kaitan di belakang dalam kampanye politik ya, tentu ya bisa jadi orang menganggap ini udah sandra saling menyandra kan itu yang dibaca oleh publik. Apakah Pak ada kekhawatiran Pak para pelakunya kalau dilihat itu ke itu lagi konglomerat, oligarki. Nah, apakah ini tidak berbahaya? Tidak hanya buat masyarakat tadi Papua Raja Ampat yang bisa merasa tidak adil dan kemudian menuntut men-trigger mereka untuk kembali menggaungkan pemisahan dengan kita, tetapi juga buat rakyat di seluruh Indonesia sendiri merasa keadilannya terluka, merasa ini kok ada yang disembunyikan dan mencetuskan potensi untuk terjadinya katakanlah reformasi atau lebih parah lagi adalah revolusi sosial Pak, karena dengan keadaan semacam ini. Sangat mungkin Pak, kalau kondisi ekonomi kita juga semakin tidak baik, kemudian ada kasus yang di Aceh, 4 pulau di Aceh beralih ke Sumut, juga mengancam ini, itu men-trigger juga masyarakat Aceh, kemudian di Maluku, tidak tertutup apa yang Mas Wiyanda sinyalir itu bisa terjadi, Pak. Itu yang harus cepat dibaca oleh Pak Presiden, saya pikir. Jadi Pak Prabowo ini harus menyadari bahwa ini bukan persoalan kecil dan lokal aja, bisa meluas secara nasional dan itu bisa merugikan Prabowo sendiri ya Pak ya, begitu? Sangat mungkin. Makanya kan sempat Pak Prabowo bilang ini hati-hati ada LSM asing bermain. Tetapi sebetulnya harusnya itu menjadi warning alarm kepada pemerintah sendiri, khususnya Pak Presiden, untuk cepat membenahi ini, ya kan? Sampai jangan terlambat, nanti susah, tak bisa kita kendalikan lagi itu. Mumpung bisa dikendalikan dulu ya Pak, kita cepat kendalikan. Membenahi. Baik Pak, ada closing statement dari Pak Yusri? Mungkin harapan saya kasus tambang nikel di kawasan Raja Ampat ini menjadi pelajaran penting kepada pemangku kepentingan semua stakeholder untuk hati-hati dan jangan sembarang menerbitkan izin, baca aturan itu semua, jangan mengakalin aturan, bahwa semua itu kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Yusri atas keterangannya dan mudah-mudahan semua pihak mendengar ini, dan ini bukan persoalan kecil ya Pak ya. Dan juga saya berharap ini bukan terakhir kali Bapak datang ke sini, nanti kita masih undang lagi untuk berbagai problem dari sumber daya manusia. Ya, terima kasih sekali lagi. Demikian dialog kita dengan Pak Yusri Usman mengenai khususnya pertambangan di Raja Ampat, yang tentu mengejutkan kita karena merupakan satu tindakan yang melanggar filosofi dari keindahan alam, filosofi dari kelestarian alam, dan mungkin juga dapat dikatakan menjadi satu keserakahan, mengeruk harta kekayaan daerah setempat, dan masyarakat setempat juga tidak menikmati terlalu dari hasil ini. Demikian, dan kita akan sampai pada kesempatan yang akan datang. Saya Wina Armada Soekardi, terima kasih.